Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mencoba memaparkan materi hari ini. Adapun teori yang kami bahas hari ini tentang teori konstruktivistik dan implementasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nining Amelia Putri dengan NIM 2581109 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Dalam diskusi hari ini, saya bertugas sebagai moderator dengan beberapa anggota saya. Yang pertama itu Nur Ana Sahada dengan NIM 2581110. Dan yang kedua ada Nur Azizah dengan NIM 2581111. Baiklah teman-teman semua, mari kita mulai diskusi kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi pertama yang akan saya bacakan sendiri, yaitu pertama, teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik itu lahir dari gagasan Piaget dan Vygotsky yang menekankan kepada perubahan kognitif yang hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam memahami informasi-informasi baru. Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dari diri manusia itu sendiri. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak memindahkan pengetahuannya secara sempurna kepada peserta didiknya, melainkan peserta didik itu mengambil pengetahuannya itu sendiri dari pengalaman-pengalaman yang mereka lalui. Dan pembelajaran adalah hasil dari usaha mereka itu sendiri, maka itulah menjadi pembelajaran atau menjadi pengetahuan bagi mereka. Yang pertama, konstruktivitis kognitif atau menurut Jean Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivistis pertama yang menegaskan bahwa menekankan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Konstruktivistis Piaget menekankan pada proses yang dilalui anak untuk mengetahui sesuatu dan tahapan yang dilalui untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan cara menyajikan materi, yaitu penerimaan dan penyambungan. Sedangkan berdasarkan cara siswa menerima pelajaran, yaitu dengan belajar bermakna dan belajar hafalan. Berdasarkan penjabaran tersebut, berarti suatu pembelajaran dikatakan bermakna apabila yang pertama, materi yang akan dipelajari bermakna secara potensial. Yang kedua, anak yang akan belajar harus bertujuan melaksanakan belajar bermakna sehingga mempunyai kesiapan dan niat dalam belajar bermakna. Yang ketiga, menurut Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Vygotsky sangat menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Vygotsky percaya bahwa belajar dimulai ketika seorang anak dalam perkembangan zona proksimal, maksudnya yaitu suatu tingkat yang dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Zona ini juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendirian tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, karakteristik manusia masa depan yang diharapkan. Dalam rangka membangun sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, kemandirian, tanggung jawab terhadap risiko dalam pengambilan keputusan, mengembangkan segenap aspek potensi melalui proses belajar yang terus-menerus untuk menemukan diri sendiri, yaitu proses belajar to learn to be. Melakukan kolaborasi dalam memecahkan yang luas dan
kompleks bagi kelestarian dan kejayaan bangsanya. Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Proses pembelajaran menurut teori konstruktivistik. Dalam proses pembelajaran ini, adapun melibatkan satu peranan mahasiswa. Bagi konstruktivistik, kegiatan belajar adalah kegiatan aktif mahasiswa untuk menemukan sesuatu dan membangun sendiri pengetahuannya, bukan merupakan proses mekanik untuk mengumpulkan fakta. 2. Peranan dosen. Dalam pembelajaran konstruktivistik, dosen atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh mahasiswa berjalan lancar. 3. Sarana belajar. Pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas mahasiswa dan pengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 4. Evaluasi belajar. Evaluasi belajar pada pandangan konstruktivis menggunakan goal-free evaluation, yaitu suatu konstruktif untuk mengatasi kelemahan evaluasi pada tujuan spesifik. Hasil belajar konstruktivistik lebih tepat dinilai dengan metode goal-free. Aplikasi konstruktivistik dalam pembelajaran. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivistik adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui kegiatan belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Pendidik hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman-teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembalikan kepada moderator. Demikian penampilan dari kelompok kami. Saya selaku moderator minta maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.